Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ahlaki. Saya berasal dari Fakultas Hukum kelas 1D. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu Hukum dan HAM yang berjudul Perkembangan Generasi HAM. Pertama-tama, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya di sini akan menjelaskan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merupakan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sejarah hak asasi manusia. Sementara kepercayaan pada kesucian hidup manusia memiliki presiden kuno dalam banyak agama di dunia. Fondasi hak asasi manusia modern dimulai selama era humanisme Renaissance pada periode modern awal. Perang agama Eropa dan perang saudara kerajaan Inggris abad ke-17 memunculkan filsafat liberalisme dan kepercayaan pada hak asasi manusia menjadi perhatian utama budaya intelektual Eropa selama abad pencerahan abad ke-18. Gagasan tentang hak asasi manusia yang memiliki dasar dalam hukum alam terletak pada inti revolusi Amerika dan Prancis yang terjadi menjelang akhir abad itu. Tetapi gagasan tentang hak asasi manusia muncul kemudian. Evolusi demokrasi sepanjang abad ke-19 membuka jalan bagi munculnya hak pilih universal pada abad ke-20. Dua perang dunia menyebabkan terciptanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejarah hak asasi manusia sangatlah kompleks. Banyak hak asasi manusia yang sudah ada, misalnya akan digantikan oleh sistem lain yang menyimpang dari rancangan awal barat. Lembaga-lembaga yang stabil tercabut seperti dalam kasus konflik, seperti perang dan terorisme atau perubahan budaya. Jadi di dalam tugas video ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu di dalam hak asasi manusia internasional dalam sejarahnya terdapat perkembangan yang signifikan, yaitu pada periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Pertanyaannya jelaskan masing-masing periode tersebut. Yang pertama yaitu Magna Carta. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Kedua, Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang ketiga yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis berbentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri atau Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration droits de Front et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau
Fratemite. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak azazi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, yaitu atau the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi, yaitu yang pertama kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. Yang kedua itu kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech. Yang ketiga kebebasan dari kemelaratan atau freedom from one. Yang keempat kebebasan dari ketakutan, yaitu freedom from fear. Hak azazi manusia periode pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Contohnya adalah hak atas kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan beragama, dan hak untuk mengundi dalam pemilu. Hak-hak ini dipelopori oleh Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat dan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara di Prancis pada abad ke-18. Hak-hak ini dimasukkan ke dalam pasal 3 hingga 21 Pernyataan Umum tentang Hak Azazi Manusia atau PUHAM pada tahun 1948 dan kemudian ke dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada 1966. Hak azazi manusia periode kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hak-hak ini disebut generasi kedua karena hak ini dikatakan muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Contohnya adalah hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas perumahan. Hak-hak ini juga dimasukkan ke dalam PUHAM dan kemudian dilindungi oleh Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa negara telah memperlakukan beberapa hak ekonomi ini, seperti negara bagian New York telah mengabadikan hak atas pendidikan gratis. Hak periode ketiga. Hak azazi manusia periode ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992. Contohnya adalah hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Piagam Afrika tentang hak azazi manusia dan hak penduduk dikenal karena menjamin hak-hak semacam ini di dalam pasal 20, 21, 22, dan 24. Hak azazi manusia generasi ketiga dikenal sebagai hak azazi manusia solidaritas, yaitu hak yang mencoba melampaui kerangka hak individu untuk fokus pada konsep kolektif, seperti komunitas atau orang. Namun istilah ini sebagian besar tetap tidak resmi. Sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.